Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Sari Nursia Firdaus. Saya di sini selaku moderator sekaligus ketua yang akan membimbing jalannya video presentasi kali ini. Pada presentasi kali ini, kami selaku kelompok 3 akan membahas mengenai salad buah Fruity Tutti harus berinovasi untuk menghadapi banyaknya pesaing dalam mata kuliah teori pengambilan keputusan yang telah kami dapat dari berbagai sumber informasi. Sebelum memasuki materi tersebut, alangkah baiknya saya memperkenalkan nama anggota saya yang telah ikut berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada Fani Rahma Khaironisa sebagai pemateri 1, kemudian dengan saya sendiri Sari Nursia Firdaus sebagai pemateri 2, lalu yang terakhir ada Linda Rahmawati sebagai pemateri 3. Baik, presentasi akan saya mulai. Saya persilahkan kepada para anggota untuk menjelaskan materi. Profil usaha salad buah Fruity Tutti. Salad buah Fruity Tutti berdiri pada pertengahan tahun 2019. Pemilik Fruity Tutti ini berinisiatif untuk membuka usaha di rumahnya, yaitu Perum Puri Teluk Jambe atau Perum Peruri. Daerah perumahan ini sangat tepat untuk membuka usaha kuliner karena hingga saat ini sangat sedikit atau boleh dikatakan belum ada yang membuka usaha salad buah tersebut. Salad buah Fruity Tutti didirikan untuk mempelopori kecintaan generasi muda maupun generasi tua terhadap kuliner yang up to date dengan cita rasa yang khas. Sebelum seperti sekarang, Fruity Tutti sebelumnya hanya menerima orderan dari orang-orang sekitaran perumahan atau dari teman-teman terdekat milik usaha. Kemudian diantar ke rumah atau bisa cash on delivery atau lebih singkatnya yaitu COD. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan pesanan teknologi, Fruity Tutti mempromosikan produknya melalui media sosial yaitu Instagram, lalu mendaftarkan usahanya ke GrabFood dan GoFood, dan tidak disangka orderan Fruity Tutti semakin membludak setiap harinya dan bisa menerima orderan 50-100 cup per harinya. Analisis SWOT-nya yaitu kekuatan. Salad buah Fruity Tutti ini banyak dikenal oleh kalangan remaja dan salad buah Fruity Tutti ini mendaftarkan usahanya di GrabFood dan GoFood yang dimana memudahkan pembelinya. Kelemahannya yaitu salad buah Fruity Tutti ini hanya membuka usaha di rumahan saja, tidak buka toko, yang mengakibatkan tidak semua orang tahu lokasinya, hanya tahu di GrabFood dan GoFood. Ancamannya, banyaknya pesaing di sekitaran Karawang. Peluang usaha untuk salad buah Fruity Tutti ini berinovasi di variannya. Akar permasalahan di usaha. Akar permasalahan banyak sekali yang menjual salad buah, tetapi hanya satu varian saja dan itu termasuk salad buah Fruity Tutti. Jadi salad buah Fruity Tutti ini harus berinovasi. Permasalahan yang diberikan solusi atau rumusan masalahnya yaitu varian apakah yang harus ditambahkan di salad buah Fruity Tutti, dan selanjutnya ada tujuan pengambilan keputusan. Tujuan pengambilan keputusan dibuat untuk perancangan profil usaha, visi misi, dan terutama pengambilan keputusan pada pemilihan varian rasa yang akan dikembangkan. Hal ini dilakukan karena kasus yang kami ambil merupakan kasus perancangan produk usaha yang belum ada, bukan usaha produk yang sudah ada. Tujuan kami melakukan pengembalian keputusan adalah pemilihan varian, ialah karena kami masih merasa kebingungan atas varian yang nantinya akan dijual. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk data pendukung yaitu penetapan harga. Harga yang dikeluarkan oleh salad buah Fruity Tutti adalah harga yang terjangkau oleh masyarakat sekitar.
Untuk harga dari salad buah tersebut yaitu salad buah ukuran 300 ml seharga 17.000 dan salad buah ukuran 500 ml seharga 30.000. Model yang dipilih sebagai alat pengambilan keputusan dasar pertimbangan yaitu pengambilan keputusan intuitif, di mana model ini kita mendapatkan informasi dan memantau situasi yang ada. Melakukan kalkulasi perhitungan berdasarkan data yang dimiliki. Jadi di sini ada tabel perhitungan untuk penjualan offline maupun online untuk varian baru dan peminat varian barunya. Jadi di sini ada tabel untuk yang berapa persennya banyak disukai, sedang disukai dan kurang disukai. Nah, jadi dapat dilihat dari tabel tersebut keputusan yang diambil berdasarkan kriteria Maxi-Max yaitu topping green tea, topping strawberry, topping oreo, dan topping coklat karena memberikan hasil maksimum dari beberapa lokasi yaitu sebesar 95%, 85%, 75%, dan 70%. Nah, kemudian ada pengembangan keputusan yaitu tahap penelusuran yaitu intelligence. Pada tahap ini kami mulai merumuskan tujuan organisasi dengan mengidentifikasi masalah, identifikasi tujuan organisasi, analisis lingkungan, pengamatan, serta pengumpulan data, serta menganalisa aspek-aspek yang nantinya dapat menjadi pendorong keberhasilan organisasi. Untuk selanjutnya, kelompok kami pun melakukan pengamatan lingkungan terhadap penjualan salad buah Fruity Tutti untuk menambahkan varian apa yang belum ada. Setelah melakukan pengamatan, kami mulai mengkategorikan masalah ke dalam kategori not program. Tahap perancangan. Pada tahap ini, kami mulai membuat desain dengan menentukan beberapa rencana alternatif, serta menganalisa solusi-solusi yang potensial. Setelah melakukan hal tersebut, kami mulai membuat model. Untuk melakukan analisa terhadap pengambilan keputusan, pada hal ini kami memutuskan untuk membuat model pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Karena adanya beberapa syarat yang sesuai antara model pengambilan keputusan dengan kasus yang diambil, yaitu adanya beberapa alternatif tindakan yang visible atau dapat dilakukan. Nilai probabilitas masing-masing kejadian tidak diketahui, serta memiliki payoff sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan kejadian tidak pasti. Dalam penyelesaian pengambilan keputusan ini, kami menggunakan kriteria atau mode Maxi-Max yang didasarkan pada kondisi optimis dengan mencari nilai minimumnya. Kriteria Maxi-Max pengambilan keputusan dianggap sangat optimis, yaitu dipilihnya hasil-hasil terbesar dari alternatif-alternatif yang memberikan hasil maksimal dalam berbagai semua keadaan yang memungkinkan, payoff dan probabilitas yang lainnya. Di sini ada tahap pemilihan. Pada tahap ini kami memilih jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria Maxi-Max adalah topping green tea, topping strawberry, topping oreo, dan topping coklat karena memberikan hasil maksimum dari beberapa varian yaitu sebesar 95%, 85%, 75%, dan 70%. Di sini ada implementasinya. Sarannya jika varian ini kedepannya banyak juga yang menjual, alangkah baiknya berinovasi atau varian yang sudah direncanakan tapi tidak terpilih untuk dikeluarkan pada saat ini, maka dikeluarkan, siapa tahu makin banyak yang minat. Dan untuk lokasi, sebaiknya salad buah Fruity Tutti membuka ruko yang bisa ditemui oleh pelanggan. Oke teman-teman, dari hasil diskusi presentasi yang telah kami kerjakan dan kami lakukan, tentunya ada pembagian tugas. Yang pertama ada Linda Ramawati. Tugas yang dikerjakan yaitu merancang tujuan organisasi, menyarankan identifikasi kasus, membuat PowerPoint laporan untuk presentasi, dan menyusun laporan pengamatan serta mencari bahan-bahan keperluan. Nah, yang kedua ada saya sendiri, Sarin Rusya Firdaus. Tugas yang dikerjakan yaitu menentukan kasus, mendesain kriteria atau metode pengambilan keputusan,
melakukan analisis dan pengamatan terhadap faktor-faktor terkait, serta mengedit video. Dan yang terakhir ada Fani Ramakaironisa. Tugas yang dikerjakan yaitu sebagai notulis kelompok, merancang tujuan pengambilan keputusan, melakukan tahap-tahap penyelusuran, serta membuat PowerPoint.